Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Jadi, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu memandang sumber daya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana prinsip-prinsipnya itu lahir dari ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk kesejahteraan. Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar yaitu yang pertama, segala sumber daya adalah titipan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi, kita sebagai manusia harus memanfaatkannya dengan baik secara optimal dan efisien dalam kegiatan produksi. Yang ketiga itu, kerjasama sebagai kekuatan utama. Maksudnya, penggerak utama dalam sistem ekonomi Islam ialah kerjasama antar muslim. Baik penjual maupun pembelinya harus berpegang teguh pada tuntutan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Nah, yang keempat itu, kekayaan pribadi sebagai kapital produksi, di mana pemilik kekayaan pribadi tidak hanya harus menumpuk harta, tetapi harus dimanfaatkan sebagai modal produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang kelima, kepemilikan masyarakat untuk kepentingan umum, di mana Islam menjamin adanya kepentingan masyarakat yang pemanfaatannya itu diarahkan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam itu, iman kepada Allah dan kejujuran dalam ekonomi. Maksudnya, setiap muslim dituntut untuk beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga segala bentuk ketidakadilan ekonomi seperti keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak adil, serta penindasan sangat dilarang. Adapun yang ketujuh, Islam mewajibkan zakat bagi setiap muslim yang memiliki harta melebihi batas nisab. Dan yang terakhir, Islam secara tegas melarang riba dalam bentuk pinjaman bank yang berasal dari individu, perusahaan, maupun pemerintah. Adapun di sini saya akan menjelaskan prinsip ekonomi Islam menurut M. Umar Syapra. Yang pertama, tauhid, keimanan kepada Allah, yaitu segala aktivitas ekonomi harus sesuai syariat dan bernilai ibadah. Yang kedua, khilafah atau kepemimpinan manusia, di mana manusia sebagai khilafah wajib mengelola harta dan sumber daya dengan amanah. Yang ketiga, adil wa ihsan, yaitu keadilan dan kebaikan, yang menjamin distribusi yang adil dan melarang penindasan serta eksploitasi. Yang keempat, ada tazkiyah atau penyucian, yaitu membersihkan harta dan jiwa seluruh zakat, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir, maslahah, yaitu mencapai kesejahteraan bersama. Tujuannya untuk kemaslahatan umat, bukan hanya keuntungan pribadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai instrumental ekonomi Islam. Nah, jadi nilai instrumental ekonomi Islam itu memiliki 5 poin. Yang pertama, larangan riba, yaitu melarang adanya bunga dalam transaksi karena menimbulkan ketidakadilan. Yang kedua, larangan maisir atau perjudian dengan menghindari spekulasi dan untung-untungan yang merugikan pihak lain. Yang ketiga, larangan goror atau penipuan. Jadi transaksi itu harus jelas dan transparan agar tidak merugikan. Yang keempat, zakat atau instrumen distribusi kekayaan untuk membantu fakir miskin dan pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir ada zakat atau infak, yaitu pengeluaran sukarela untuk menolong sesama dan memperkuat solidaritas sosial. Di sini saya akan membahas tentang keinginan atau wants dan kebutuhan atau needs. Nah, kebutuhan ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi manusia agar manusia itu hidup dengan layak. Contohnya itu adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Sedangkan keinginan atau wants ini adalah suatu hal yang tidak harus atau tidak wajib dipenuhi. Namun ini bersifat pemuas nafsu. Contohnya itu membeli barang mewah, gaya hidup yang berlebihan, dan lain sebagainya. Tingkatan kebutuhan manusia dalam maqasid syariat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada daruriyat, yang kedua ada hajiat, dan yang ketiga ada tahsiniyat. Yang pertama adalah daruriyat. Daruriyat ini merupakan kebutuhan pokok atau biasa dibilang primer. Kebutuhan ini adalah kebutuhan mendasar untuk menjaga akal, pikiran, keturunan, harta, dan jiwa. Nah, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka hidup kita akan terancam dan akan terjadi kerusakan besar. Nah, contohnya itu seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini adalah hajiat atau biasa dibilang dengan sekunder atau pendukung. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk meringankan kesulitan dalam hidup. Jika tidak terpenuhi, maka hidup kita tidak akan terancam, tidak akan terjadi kerusakan. Hanya saja menimbulkan kesulitan hidup atau menimbulkan kesulitan dalam menjalankan hidup. Contohnya itu adalah kendaraan untuk mobilitas kerja, alat bantu kerja, dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga ini ada tahsiniyat atau biasa dibilang dengan lengkap atau tersier. Kebutuhan ini adalah kebutuhan pelengkap untuk memperindah dan menyempurnakan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka hidup kita tidak akan terjadi kesulitan, tidak akan terancam. Hanya saja sedikit mengurangi keindahan atau kesempurnaan hidup. Contohnya itu seperti gaya hidup yang mewah, membeli barang-barang mewah, gaya hidup yang hedon dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbandingan antara utilitas dan maslahah. Dalam ekonomi konvensional, utilitas merupakan kepuasan pribadi dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Sedangkan dalam ekonomi Islam biasa disebut dengan maslahah, yaitu manfaat yang memberikan kebaikan dan mencegah mudarat dalam maqasid syariah. Nah, perbedaan antara utilitas dan maslahah ini secara simpelnya, yang pertama utilitas itu untuk kepuasan pribadi, sedangkan maslahah untuk kesejahteraan bersama dan keberkahan hidup. Baiklah, saya akan jelaskan perbedaan masalah dan utilitas. Yang pertama itu perbedaannya yaitu masalah berkaitan dengan kebutuhan, sedangkan utilitas berkaitan dengan keinginan. Yang kedua, masalah bersifat sosial, sedangkan utilitas bersifat individual. Yang ketiga, masalah bersifat objektif berdasarkan kriteria syariah, sedangkan utilitas bersifat subjektif. Yang keempat, masalah menekankan kesejahteraan sosial, sedangkan utilitas menekankan kepuasan individu. Dan yang terakhir, tujuan ekonomi dalam Islam adalah untuk kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Saya juga di sini akan menjelaskan tentang konsep falah dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu, falah berarti kemenangan, kebahagiaan sejati, serta keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Dalam ekonomi Islam, falah menjadi tujuan akhir aktivitas ekonomi, yaitu kesejahteraan lahir dan batin. Adapun perspektif falah dalam ekonomi Islam, yang pertama, keseimbangan dunia dan akhirat, masalah atau kemaslahatan umum. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, etika dan moral dalam ekonomi. Dan yang terakhir itu ada indikator falah. Yang pertama itu kesejahteraan material, yang kedua keadilan distribusi, yang ketiga ketenangan spiritual, dan yang terakhir keberkahan harta.